Terus partai Islam yang siap untuk menjadi... Saya belum kunjungi mereka. Belum. Cuman belum. incerannya apa? Partai apa? Saya sih minta Demokrat. Demokrat itu kan Ya, partai Bapak nasionalis. Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau partai Islam, P3, PKS, Saya atau tidak PAN? ambil partai P3. Saya Polindro. Polindro. Bung Midun, Profesor Dr. Midun Agaev, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saya melihat bahwa Anda telah melakukan silaturahmi politik ke PDIP kemarin sore kan? Siang atau sore itu, saya kurang tahu. Ya, Terus apa yang memotivasi Anda sehingga Anda memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi calon Bupati Banggai? Apa-apa saja? Belum tahu kan? Iya. Apa-apa saja itu? Ini insya Allah kalau saya mencalonkan Bupati, saya visi misi dengan Tua Amri dan salah satu- Pasangannya Tua Amri. Ya, Tua Amri juga dari Partai Gerindra ada. Kita juga. Bukan Ini Gerindra. dari Partai Demokrat juga dia kan suruh minta dia untuk mencalonkan Bupati. Saya sudah sampaikan di seluruh kalangan media, saya akan untuk mencalonkan. Jadi sudah 3 partai yang sudah didekati. Yang pertama itu PDIP, Anda sudah ketemu langsung dengan Ketua DPC PDIP Kabupaten Banggai, Bapak Dr. Herin Yatin. Kemudian Gerindra melalui Simpai Jalal. Kemudian yang berikut partai ketiga Demokrat. Terus partai Islam yang siap untuk menjadi... Saya belum kunjungi mereka. Belum. Saya Cuman belum. incerannya apa? Partai apa? Saya sih minta Demokrat. Demokrat itu kan Ya, partai Bapak nasionalis. Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau partai Islam, P3, PKS, Saya atau tidak PAN? ambil partai P3. Saya Polindro. Polindro. Oh, Polindro. Itu Polindro apa singkatannya partai Polindro? Itu partai yang terbaru. Terbaru, Ya, Polindro. yang punya studio Trans 7 itu. Oh, Trans 7. Bukan MNC Group. Ada juga. Ada juga. Jadi partai apa tadi? Partai PDIP, baru Demokrat, Demokrat, baru Partai Polindro. Polindro. Jadi ini ada tawaran. Sudah, Bunda? Iya. Nomor 0815 Atuh masih bilang nomor deh ini. Calon Bupati Pak. Si pulsa Pak. 2789 Jadi nih barang jadi. 2467 Jadi memang Herman Tope siap-siap ngana. Jadi Pak, 2789 24 itu calon Bupati Penomor itu. Ya, jadi yang sudah real 3 partai kan, semua berbasis nasionalis. Yang pertama PDIP, Gerindra, Demokrat, itu lagi apa tadi? ini partai Hanya Polindro. Polindro. Partai Islam ada ya dilirik untuk Saya belum sampai ke situ karena Belum. saya belum ada tujuan untuk koalisi dengan mereka. dengan mereka. Iya, jadi PKS PAN belum dilirik Saya sih ya rencana saya akan pensiun dini tinggal dari kepolisian Iya. untuk mengurus administrasi. Hal apa yang memotivasi Anda untuk maju melihat kondisi Kabupaten Banggai hari ini? kondisi Kabupaten Banggai saya makin hari makin menurun. Menurun. Karena iya. Karena ini Pinasa sudah dihilangkan oleh pemimpin yang Sekarang ini. Jadi soalnya ini tawaran dari Herman Tope, dia menawarkan diri untuk menjadi tim sukses Anda. Herman Tope, dia bilang dia siap dan rela untuk menjadi konsultan politik dalam hal pemenangan Anda sebagai calon Bupati Banggai. Terus berapa pundi-pundi yang Anda siapkan untuk menghadapi pertarungan atau kontestasi itu dari- Pilkada 2024? itu dari Partai Gerindra lah. Iya. Yang sudah setujui Iya. bagaimana saya Ini calon Bupati. ada komen dari Ibu Bupati Monalisa. Dia bilang Pak Bupati, calon Bupati tidak sholat Jumat ya. Sudah tadi. Ya, jadi Mona siap-siap Anda akan menjadi calon Ibu Bupati. Ibu apa namanya? Ibu PKK, Iya. kan? Jadi memang harus besar itu, Dun. Kita kembali ke substansi persiapan finansial itu harus 100 miliar. Itu bisa didapat itu.
Kalau masalah ini sih, masalah itu sih saya sudah pikirkan lebih awal. Saya sudah pikirkan masih jauh-jauh hari ini saya akan mencalonkan bupati tahun 2024 ini, insya Allah. Iya. Terus Anda ini optimis menjadi calon bupati. Sudah berapa persen survei yang Anda miliki hari ini? Itu baik dari Indobarometer maupun Politracking atau jaringan survei. Seberapa persen yang sudah dapat bocoran? Karena kemarin Pak Amir itu di angka, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah, saya kurang tahu, kurang lebih 40% lah yang menang. Kalau tidak salah, dengan jumlah suara 80 ribuan. Itulah, itu saya bilang, saya tetap akan bertekad untuk. Berapa jumlah surveinya Anda sekarang hari ini? Baru 80%. Baru 80%. Berarti Anda bisa mengalahkan Pak Amir Tamoreka ketika Anda menyebutkan bahwa hasil survei Anda kurang lebih 80%. Ini Ibu Bupati tanya lagi, sudah tidak menyelam Pak Bupati? Belum. Belum. Insya Allah saya akan mencalonkan diri sebagai bupati. Iya. Untuk Banggai. Saya akan kesemakmurkan Banggai ini. Banggai. Jadi untuk mesejahterakan ya. Iya. Terus visi misi untuk nelayan, petani dan juga masyarakat desa itu bagaimana? Itu nanti. Kan sekarang ini visi misi dari Pak Amir Tamoreka 1 juta satu perkarangan. Terus kemudian saya 55 juta. 500 juta. Karena 15 juta untuk satu perkarangan. Iya. Terus BUMDes kalau Pak Amir 500 juta karena berapa juta? Ini harus ada semacam pembanding gitu. Kalau mereka mau untuk BUMDes itu Pak Amir akan alokasikan kurang lebih 500 juta per BUMDes. Tadi kan Anda sudah melakukan sudah menyampaikan bahwa satu perkarangan 55 juta. Iya. Kalau Pak Amir cuma 1 juta. Kalau Anda? Saya sampai 55 juta. Untuk perkarangan, ya. Ini Pak Yanto bilang kalau begini saya menawarkan diri menjadi calon anggota tim sukses. Pak Yanto pemain voli BRI. Oh, kalau itu sih tergantung Simpai Jalar yang atur karena dia ketua pemenangan, nanti dia yang atur. Jadi tidak ada lowongan Pak Yanto. Nanti Simpai Jalar yang atur semua. Saya tinggal main terima beres karena saya semua anggaran apa mereka yang tanggulangi. Iya, dari Gerindra. Iya, jadi 4 partai sudah 4 partai. PDIP, kemudian Gerindra dan Demokrat, satu lagi Partai Polindro. Iya, ini ada komentar dari Ibu Gorontalo, cuma saya tinggal di Rara Alweni bilang asal yakin Dun. Karena saya yakin ini. Iya, saya yakin. Insya Allah yakin sekali. Iya. Luar dalam. Iya. Luar dalam Pak. Saya yakin sekali. Iya, tadi saya belum mendengar tentang visi misi di sektor perikanan. Kan sekarang nelayan ini masih ya dibilang alat pancing, alat tangkapnya ini masih sangat tradisional. Bagaimana program modernisasi yang Anda akan buat ketika nanti menjadi bupati? Fokus Dun. Fokus. Yogi Scott siap jadi jurkam. Saya sih kalau macam saya mengenai anggarannya Pemda itu mengenai anggaran nelayan itu sih itu ada DP bidangnya nanti sama bidangnya. Satu jajaran. Terus ini bagaimana istilahnya menghadapi tentang persoalan petani yang dalam hal ini kelangkaan pupuk. Itu bagaimana terobosan yang akan ada? Itulah. Sampai itu kelangkaan pupuk itu saya akan telepon di pusat kalau saya jadi bupati. Secepat mungkin secepat itu pupuk saya akan. Tapi Anda tidak serius untuk menjadi calon bupati karena saya wawancara Anda hanya melihat handphone Anda. Karena begini saya saya ingin optimis sekali ingin jadi calon bupati itu karena kegigihannya saya. Kegigihannya mana? Hanya bermodal kegigihan itu Anda siap menjadi calon bupati Banggai. Iya. Terus bagaimana Anda melihat tentang kinerja pemerintah daerah hari ini kurang lebih hampir 100 hari? Apa yang Anda lihat yang positif dan negatifnya? Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Ini dari sudut pandang Anda sebagai calon bupati Banggai. Kalau positif sih saya lihat bagus. Dalam hal kurang bersepeda olahraga itu bagus. Itu bagus. Cuman yang negatifnya? Seluruh tempat-tempat olahraga sudah diberhentikan. Tapi itu kan untuk melindungi masyarakat, Pak. Karena PPKM level 4 itu harus menghentikan aktivitas masyarakat dalam hal yang berkumpul secara berlebihan, maksudnya orang berkumpul di mana-mana kan.
Ini sudah banyak melakukan diri menjadi tim sukses. Ngapain Tua Hendra Janon sudah siap jadi tim sukses Mida, tapi pasangannya bukan Ida Apok, bukan kan? Tua Amri. Om Amri ya. Jadi apa singkatan itu? Midun Amri. Coba dicarikan dulu pemirsa. Ada yang bilang ini kalau cocok wakilnya Erens. Tidak. Antara dua, kalau bukan Amri, Ida Apok. Iya, Ida Apok antara dua ya. Iya. Jadi Itu saya yang saya dengar seluruh masyarakat siap untuk mendukung saya. dukungan. Tapi itu yang saya bilang, Anda kalau saya lihat ini belum siap secara psikologis. Belum siap. Kemudian masalah finansial. Dalam kontestasi pilkada itu hanya 3 hal yang dibutuhkan. Yang pertama, elektabilitas. Anda punya, tingkat keterkenalan Anda memiliki itu. Kapabilitas Anda punya, kan Anda bergelar prof, kan? Anda bergelar doktor dan bergelar magister hukum. Satu yang Anda tidak miliki, isi tas. Nah, isi tas ini yang masih bingung mencari kemana ini isi tas. Dalam artian duit. 3 hal yang seperti Amin Rais itu, kapasitas, kalau uang elektabilitas, dan isi tas. Ditanggulangi oleh Partai Gerindra. Gerindra. Iya. Jadi Anda hanya bersandar pada funding atau donatur. Iya. Di rekening Anda ada berapa miliar pribadi? Ada berapa Pribadi miliar? sih. Sementara pribadi belum ada. Cuman kalau masalah untuk saya untuk mencalonkan bupati dari Partai Gerindra yang akan atur semua. Iya. Ketua tim suksesnya Ongki Harain. Ini dorong bilang Midun Amri, di singkatan Midam, memang tidak bagus Midam, mengidam. Cari pasangan lain. Kalau saya calon bupati, kan, ngana wakil bupati, berarti singkatannya apa itu? Rima atau Rimu, Rinto Midun. Nggak tahu juga sih. Sebenarnya dia Pak Dekan punya keinginan kuat untuk bertarung sebagai calon bupati Banggai. Saya mau lihat Anda ketika Anda berhadapan dengan masyarakat, bagaimana Anda melakukan orasi politik. Coba berdiri. Mike. Aduh, saya Tidak bisa, Pak. Nanti aja. Orang akan melihat itu yang saya bilang tadi, kapabilitas Anda, kemampuan Anda dalam mengelola sebuah pemerintahan, mengelola sebuah isu-isu politik dan sebagainya, perekonomian. Coba, Mike. Anda harus bawa orasi nih, Pak. Jadi orator ulung, Pak. Milo. Tapi ini ada tawaran dari Nambo. Ini masyarakat Nambo minta Bapak pasangan dengan Ilong, jadi Milo, Midun Ilong. Artinya hari ini masyarakat butuh namanya suplemen. Sudah kalau tidak bisa. Tidak bisa. Jadi dia Tua Amre. Tahu salah lagi, tahu salah. Soalnya maju bupati. Jangan bawa belendang. Dia tidak mau itu. Sudah. Dia tidak mau pasangan itu. Jadi intinya bahwa 2024 dia siap bertarung di Pilkada Kabupaten Banggai. Daerah mana yang sudah pasti menang? Bunta, Luwuk, kemudian Balanta. Belum tahu. Jangan dulu bertanya. Ini baru mencalonkan, jangan dulu bertanya. Saya belum survei seluruh. Anda tidak memiliki kecerdasan emosional ketika jadi bupati. Baru saya tanya Anda sudah seperti ini marahnya. Tidak bisa, Pak. Seorang calon bupati Banggai itu memiliki kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual. 3 ini Anda tidak miliki juga. Ya, halo, Assalamualaikum. Aduh, sobat telepon dia, Pak. Ya, jadi pemirsa, mohon dukungannya. Halo. Halo. Oh, sobat telepon dekat tim sukses mungkin. Ada hal apa? Kok tidak penting, Pak, dibunuh, Pak. Dimatiin. Karena Anda serius. Ini banyak nonton, Pak. Ada yang bilang ini, Pak, dekan Visip Unismu bilang saya siap bantu 100 juta. Ambil, Pak, Bapak ke Unismu besok. Mana Pak Kakak Dekan? Ini nanti orang kumpul uang. Aduh, dia tidak tanggapi, saya ada wawancara ini, pemirsa. Sudah banyak bantu, ada yang 50 juta. Saya bilang jangan dulu baca cerita itu, masih jauh hari. Itu tidak bisa. Syaratnya harus dibuat, Pak. Pak Erwin jadi Bupati Banggai, itu beliau sudah buat syaratnya waktu 2011 ke 2016. Itu nanti Pak Amir bilang, mau jadi bupati 22. Ini tunggu kan syarat. Itu. Iya, tunggu. Bupati kan Somara. Paham. Iya, Somara yang bupati. usung saya jadi bupati dari Gerindra, bukan. Ya ampun. Bukan Gerindra, Gerin. Jangan dulu kamu kasih sebarkan ini gosip-gosip yang. Yuk, Bapak sudah katakan tadi dari awal Bapak calon bupati, yang menyebarkan gosip ini siapa? Mengenai anggaran jangan dulu bahas di media. Oh, tidak bisa, Pak. Sudah. Pengalokasian anggaran itu penting untuk yang Anda bilang tadi, kesejahteraan masyarakat.
Sampai Facebook ada bermasalah begini lagi. Tidak memiliki kecerdasan emosional. Cuma Facebook yang bermasalah karena sudah bisa tanggapi seorang wawancara. Orang melengkapi Saya bilang, kapasitas. kalau macam anggaran apa yang usung saya sebagai bupati ini dari Gerindra sendiri, kasihan dari partai Gerindra sendiri. Apa itu kepentingan Gerindra? Saya heran dengan Karinto selalu batangnya terus. Enggak, ini saya menggali potensi Anda, kemampuan yang Anda tanggulangi semua Gerindra, bukan dalam saya. hal pemenangan. Iya. Yang saya mau katakan itu ketika Anda terpilih menjadi bupati, alokasi APBD untuk sektor pertanian itu berapa miliar Anda siapkan? Berapa untuk perikanan? Kan? Tadi Anda bilang tadi, Anda sampaikan tadi di awal live, ingin mensejahterakan masyarakat. Oke, kita akhiri dulu karena saya mau barokok. Terganggu sampai kesantai baru ketika wawancara dengan dia. Ini cuma sekedar hiburan biasa, jangan tanggapi, jangan baperan bagi tim sebelah dan tim sebelah. Tapi intinya seperti saya katakan tadi cuma hiburan, dan 2024 jangan pilih dia jadi bupati karena emosi. Oke, selamat siang menjelang sore.